Kabut menggantung tebal di udara saat pria itu menginjakan kakinya di tepian hutan Kalimantan. Tubuhnya dibalut jaket lapangan yang lembab oleh embun dan peluh, sementara peta usang tergenggam erat di tangannya. Peta itu diwarisi dari seorang profesor tua yang memperingatkannya agar tidak pernah menginjakkan kaki di lembah, yang disebut hanya dalam bisik-bisik. Namun rasa penasaran yang tumbuh sejak lama menuntunnya menuju tempat yang oleh masyarakat sekitar hanya disebut sebagai tanah diam. Langkah demi langkah ia menembus lebatnya belantara. Jalur setapak lenyap sejak berjam-jam lalu, digantikan oleh akar-akar menjulur seperti tangan-tangan tua yang mencoba menahannya agar tak melangkah lebih jauh. Setiap pohon di sekelilingnya tampak seperti penjaga sunyi yang menyaksikan kedatangannya tanpa restu. Suara serangga hutan meredup seiring matahari yang terus tenggelam di balik kanopi, menyisakan udara yang pekat dan tak ramah. Setelah hampir sehari penuh menapaki jalur terjal, ia tiba di mulut lembah yang tertutup semak dan batu-batu besar. Dari balik sela pepohonan, ia melihat atap-atap bangunan kayu yang menjulang miring. Sebagian telah dimakan lumut dan usia. Tapi yang paling membuatnya tertegun adalah bentuk desa itu sendiri, melingkar, sempurna di tengah cekungan tanah, seolah dibangun menghadap sesuatu di pusatnya, bukan keluar seperti desa pada umumnya. Ia menuruni lembah perlahan, mencatat dalam jurnalnya setiap simbol ukiran yang ia lihat di gerbang desa dan di tiang-tiang rumah. Semua terasa asing, meski ia telah bertahun-tahun meneliti budaya lokal Kalimantan. Ada keheningan yang tak biasa, seperti ruang yang menolak gema, dan tak ada yang boleh masuk ke dalam ingatan masa kini. Begitu melangkah masuk ke desa, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tak ada suara apapun, tidak desiran angin, tidak derak dedaunan, bahkan tidak suara napasnya sendiri yang biasanya terdengar di balik masker. Suasana itu bukan sekadar sunyi. Itu adalah keheningan yang hidup, yang membungkam segalanya dengan kekuatan tak kasat mata. Rumah-rumah berdiri rapi, masih utuh meski sebagian atapnya runtuh, seperti tempat yang belum ditinggalkan sepenuhnya. Ia membuka pintu sebuah rumah kecil di tepi desa. Di dalamnya perabotan masih tertata, jerami masih tersimpan di sudut ruangan, dan sebuah kendi air masih terisi setengah. Debu memang menempel, namun tak setebal yang seharusnya jika tempat itu telah lama ditinggalkan. Ia merasa seolah melangkah ke dalam waktu yang membeku, di mana segala sesuatu dipaksa untuk tetap diam dalam posisi terakhirnya. Di halaman tengah desa, berdiri patung-patung kayu, tinggi berbentuk manusia dengan wajah datar dan mata melotot. Yang aneh, patung-patung itu menghadap ke dalam lingkaran desa, bukan mengarah keluar untuk menjaga seperti biasa dalam tradisi Dayak. Posisi itu memberi kesan bahwa patung-patung tersebut sedang mengawasi pusat desa, atau lebih tepatnya, menjaga sesuatu agar tetap terkunci di sana. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi oleh mata kayu yang tak berkedip. Peneliti itu melanjutkan penelusurannya ke rumah-rumah berikutnya. Tak ada tanda-tanda kekacauan atau pelarian mendadak. Bahkan, ia menemukan seikat bunga layu yang masih berada di altar rumah terbesar di ujung desa. Semuanya seolah sengaja dibiarkan dalam kondisi seperti semula, seperti seseorang atau sesuatu ingin mempertahankan kenangan terakhir tempat itu. Namun tidak ada satupun makhluk hidup yang tampak di sana. Hutan pun enggan mengambil alih desa ini, seperti takut pada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Menjelang malam, kabut mulai merayap masuk ke desa, menebal perlahan seperti tirai lembut yang menelan cahaya terakhir dari langit. Peneliti itu menyalakan lentera gas kecil yang ia bawa. Cahayanya menari-nari di dinding rumah kayu yang mulai rapuh. Tapi cahaya itu berkedip aneh, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali api lentera redup dengan sendirinya, padahal bahan bakarnya masih penuh. Setiap kali itu terjadi, hawa dingin merayap naik dari tanah ke tengkuknya, membawa bisikan yang hanya terdengar di benaknya sendiri. Ia mulai mencatat kembali di jurnal lapangan, namun sebuah suara lirih seperti helaan, napas atau desir langkah membuatnya menghentikan pena. Ia memutar tubuhnya cepat, namun hanya bayangannya sendiri yang tampak bergoyang di dinding. Tak ingin menyerah pada sugesti, ia mencoba membujuk logika untuk tetap bertahan. Tapi saat ia melangkah keluar rumah, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Jejak kaki basah yang tak dikenalnya baru terbentuk di tanah lembab.
memanjang lurus ke arah pusat desa. Panas tubuhnya menghilang seketika. Jejak kaki itu bukan miliknya. Ukurannya terlalu kecil, bentuknya tidak konsisten, seperti milik anak-anak yang berjalan berjingkat atau seseorang yang pincang. Ia mengikuti jejak itu perlahan, menyusuri jalan, setapak yang mengarah ke rumah terbesar yang dilihatnya sebelumnya, sebuah bangunan, panggung dengan atap tinggi dan ukiran rumit yang menggambarkan makhluk berwajah manusia bertaring panjang. Tidak ada hewan atau manusia yang bisa membuat jejak itu, dan jejak itu berakhir tepat di ambang pintu rumah tersebut, lalu menghilang begitu saja. Dengan hati-hati ia menaiki anak tangga yang sudah lapuk, setiap injakan mengeluarkan suara serat kayu yang tertekan. Pintu rumah itu terbuka perlahan oleh hembusan angin yang tak terasa. Di dalamnya gelap menganga seperti mulut besar menunggu mangsanya. Lentera yang ia bawa kembali berkedip dan padam seketika saat kakinya melewati ambang pintu. Dalam gelap itu ia merasa tak sendiri. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kemenyan yang lama padam menguar dari dalam. Rumah itu tampak seperti pusat dari segalanya. Ukiran di dalamnya lebih detil, menggambarkan upacara yang tak dikenal oleh literatur manapun orang-orang yang duduk mengelilingi api. Kepala mereka tertunduk, sementara dari langit tergambar sosok besar dengan mata melotot dan tangan bercabang. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah pintu jebakan yang tersembunyi di bawah tumpukan rotan tua. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah, yang terlihat seperti ruang ritual. Dindingnya penuh simbol darah yang mengering, dan di tengah ruangan, tersusun melingkar beberapa tengkorak manusia yang tampak diletakkan secara teratur. Bukan karena pembantaian, tapi semacam persembahan. Ia mendekat menyorot satu persatu ukiran dan benda-benda ritual. Di tengah lingkaran tengkorak itu ada wadah batu yang retak, berisi sisa-sisa abu dan tulang kecil. Di dinding belakang ruangan tergantung papan kayu, dengan coretan tangan kuno yang berhasil. Ia baca perlahan. Isinya bukan hanya mantra, melainkan peringatan keras yang ditulis dalam bahasa suku tua, bahwa penduduk desa telah mencoba memanggil arwah leluhur untuk melindungi tanah mereka dari musuh luar. Namun roh-roh yang datang bukan leluhur. Mereka adalah penunggu, yang terkunci di balik batas antara dunia dan hutan, dan kini telah bebas. Tulisan itu menggambarkan bagaimana seluruh desa dijadikan tumbal untuk menahan roh-roh itu tetap di dalam lingkaran desa. Patung-patung kayu yang menghadap ke dalam adalah segel hidup, dan rumah besar ini adalah tempat pemujaan terakhir yang gagal, menghentikan pelepasan entitas kegelapan. Mereka yang tersisa tidak pergi. Mereka berdiam, menjadi bagian dari penjagaan abadi yang tak bisa dijelaskan oleh sains atau sejarah. Dan kini, dengan kehadiran seseorang dari luar, penjagaan itu terganggu. Seolah desa itu telah menunggu seseorang untuk menggantikan mereka yang telah lama menghilang. Peneliti itu terduduk lemas, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan oleh kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang seharusnya tak disentuh. Ia merasa napasnya menjadi berat, bukan karena kelelahan, tapi seperti ada sesuatu yang menggenggam dadanya dari dalam. Dalam gelap ruang bawah tanah, suara samar mulai terdengar, bukan suara nyata, tapi gema dari masa lalu, nyanyian yang tidak dinyanyikan oleh manusia. Waktu di tempat itu berhenti, dan ia pun tahu, malam belum selesai membawa kisahnya. Pagi datang tanpa cahaya yang cerah, kabut masih menggantung. Namun kali ini terasa lebih padat, seperti dinding lembut yang menolak disentuh. Peneliti itu bergegas mengemasi perlengkapannya, menolak untuk tinggal lebih lama. Ia mengikuti jalur yang ia buat semalam. Melangkah cepat melewati rumah-rumah, bisu dan patung-patung kayu, yang kini tampak lebih hidup dibanding sebelumnya. Namun ketika ia tiba di tempat ia pertama kali masih biasa. Di ujung pandangannya, Ia melihat jurnal yang sama,
namun wajahnya datar, matanya kosong. Sosok itu menatapnya dalam diam, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Peneliti itu tak menjerit, tak menangis. Karena kesadaran yang paling mengerikan bukanlah saat ia tahu bahwa ia tak bisa keluar, melainkan saat ia menyadari bahwa tempat ini tak ingin ia pergi. Lembah itu telah memilihnya, menuliskannya dalam sejarah yang tak pernah dituturkan, sesuai penjaga baru dari kisah yang akan terus terulang. Suatu hari seseorang akan menemukan peta tua yang sama. Mereka akan datang dengan rasa ingin tahu yang sama. Dan ketika mereka tiba, mereka akan disambut oleh sesosok pria yang berdiri di gerbang desa, tersenyum kosong, mengawasi dalam diam, seperti yang kini sedang ia lakukan.